selamat berjumpa lagi. Pada modul berikut tentang demonstrasi kontekstual menerapkan inquiry apresiatif. Jadi kami di sini harus dapat menerapkan inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi murid kami dan membuat strategi untuk menumbuhkannya. Oke? Kita saksikan ya lanjutan dari video berikut. Sebelumnya, apa sih inquiry apresiatif itu? Oke, kita bahas dulu ya sebentar. Inquiry apresiatif atau disebut juga IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis dari kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan ini dipercaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset dari organisasi. Nah, artinya semua orang memiliki sisi positif untuk memberikan kontribusinya. Lalu bagaimana sih implementasinya? Oke, implementasinya dimulai dengan manajemen perubahan di sekolah dan mencoba menerapkannya melalui tahapan dalam IA yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Bagja. Bagja tersebut adalah membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Adapun kaitannya dengan visi kita sebagai guru penggerak ialah menerapkan inquiry apresiatif dalam mewujudkan merdeka belajar dan menumbuhkan karakter siswa menjadi generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi siswanya nanti akan mencerminkan profil tersebut yang diharapkan oleh pendidikan kita saat ini. Dari visi ini membawa kita kepada prakarsa perubahan yang akan kita lakukan, yaitu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia. Seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi, ini adalah tahapan dari Bagja. Nah, dapat kita perhatikan ada 5 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita buat terlebih dahulu pertanyaan. Nah, pertanyaan ini harus diimbangi dengan tindakan. Seperti yang pertama, bagaimana perilaku peserta didik di SDN 3 Landasan Ulen Barat? Lalu tindakannya kita observasi sebagai guru. Semua guru melakukan observasi kepada peserta didik. Lalu pertanyaan yang muncul berikutnya adalah perilaku baik apa saja yang sudah dimiliki peserta didik dan bagaimana menumbuhkan perilaku berakhlak mulia pada peserta didik di SDN 3 Landasan Ulen Barat. Kita harus saling bertukar informasi setelah melakukan observasi kepada peserta didik. Lalu mulai menerapkan pembelajaran yang mengintegrasikan akhlak mulia pada murid kita. Oke, seperti itu untuk membuat pertanyaan. Tahapan selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang kita munculkan adalah apa manfaat memiliki akhlak mulia bagi peserta didik? Metode pembelajaran apa yang cocok untuk menumbuhkan akhlak mulia? Dan adakah sekolah lain yang sudah mengembangkan akhlak mulia tersebut? Lalu kita tindak lanjuti dengan melakukan studi tiru secara digital. Untuk saat ini, di masa pandemi terpaksa kita gunakan cara digital atau membuka informasi melalui YouTube atau website lainnya ya. Lalu kita terapkan pada berbagai kegiatan di sekolah keteladanan dan pembiasaan yang mencerminkan akhlak mulia pada siswa kita.
Berikutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan yang kita munculkan adalah, apakah menumbuhkan perilaku berakhlak mulia merupakan perwujudan profil pelajar Pancasila? Bagaimana perasaan kita sebagai guru bila memiliki peserta didik yang berakhlak mulia? Apa yang terjadi dengan kemajuan sekolah kita bila peserta didik kita berakhlak mulia? Nah, tindakannya mulai menerapkan pada diri sendiri keteladanan tersebut, lalu ke unit terkecil yaitu kelas kita melalui kegiatan pembelajaran bersama siswa. Berikutnya, tahapannya adalah jabarkan rencana kita. Kita mulai dari pertanyaan, yaitu mulai dari kelas berapa target mewujudkan perilaku berakhlak mulia. Kegiatan belajar seperti apa yang menumbuhkan perilaku tersebut? Dan bagaimana cara menyemangati dan memotivasi agar tetap konsisten menumbuhkan perilaku berakhlak mulia pada murid? Tanggapannya adalah menerapkan metode keteladanan pada pembelajaran yang dimulai dari kelas rendah bertahap hingga ke kelas tinggi. Jadi akhirnya semuanya membuat jurnal capaian untuk melihat progresnya. Bagaimana progres kemajuan yang sudah kita lakukan nanti akan tercatat di jurnal kita tersebut. Selanjutnya, saling berkolaborasi bersama seluruh guru dan orang tua. Dan tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang kita munculkan adalah, siapa saja yang terlibat dalam menumbuhkan perilaku akhlak mulia pada peserta didik? Kegiatan belajar seperti apa yang dapat menumbuhkan perilaku berakhlak mulia, dan bagaimana caranya agar tetap konsisten? Tanggapannya adalah, guru mengajak orang tua dan warga sekolah untuk berkolaborasi dalam menumbuhkan perilaku berakhlak mulia. Guru menerapkan metode keteladanan dalam pembelajaran di seluruh kelas dengan pengawasan kepala sekolah. Dan guru membuat jurnal catatan kemajuan. Lalu apa sih manfaatnya bila peserta didik memiliki akhlak mulia tersebut? Tentu akan menjadi pertanyaan kita ya. Apa manfaatnya? Di sini kita bahas. Manfaatnya seperti yang tergambar pada bagan berikut ini. Yang pertama, peserta didik akan menjadi pribadi baik dan menjadi suri teladan bagi teman-teman dan orang lain. Lalu dapat mengambil keputusan di setiap permasalahan dan bertanggung jawab atas keputusannya tersebut. Dan dapat memiliki sikap baik dalam berinteraksi sosial dengan orang lain. Kesemuanya ini mencakup dari cerminan profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan pembelajaran saat ini.